Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi Prof. Neti dan Bu Tika selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perkantoran. Pada kesempatan hari ini, saya selaku moderator izin memperkenalkan presentasi dari kelompok 10 mengenai tata ruang kantor. Boleh di next slide? Nah, sebelum kita memulai, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10, yaitu yang pertama ada Muhammad Zindan Abdullah. Boleh say hi, Zindan? Kalau Ya, selanjutnya ada Naina Adistia. Boleh say hi, Nay? Oke, mungkin Naina sedang terkendala. Boleh. Selanjutnya ada Aleta Chelsea. Boleh say hi, Le. Halo. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Anindita Mutiara. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan ada pembahasan mengenai pengertian dari tata ruang kantor yang akan dipresentasikan oleh Zindan. Kepada Zindan, dipersilakan. baik, terima kasih Anin selaku moderator. Jadi di slide kali ini tuh ada terkait pengertian tata ruang kantor. Jadi seperti yang diketahui bahwa pengertian atau istilah tata ruang kantor umumnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu office layout atau biasanya juga disebut sebagai layout. Nah, tata ruang kantor merupakan kemampuan dalam mengatur suatu ruang kerja agar peralatan dan perlengkapan kantor seperti perabot, mesin, dan sebagainya dapat ditempatkan dengan tepat guna menciptakan kegiatan kantor secara efektif dan efisien, serta memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam bekerja guna menghasilkan produktivitas kerja. Nah, adapun menurut beberapa ahli tata ruang kantor, jadi di sini ada menurut George Terry menyatakan tata ruang kantor adalah penentuan mengenai kebutuhan-kebutuhan dalam penggunaan ruang secara terperinci. Dari ruang ini untuk menyiapkan suatu susunan yang praktis dari faktor-faktor fisik yang dianggap perlu bagi pelaksanaan kerja perkantoran dengan biaya yang layak. Oke, boleh di next slide, Anin. Baik, selanjutnya ada tujuan tata ruang kantor. Tujuan tata ruang kantor itu adalah untuk menyusun dan mengatur ruang kantor serta perlengkapan, perabotan, dan alat kantor sesuai dengan luas ruang kantor, agar semua karyawan itu merasa nyaman di sana, serta tata ruang kantor itu harus dirancang dengan tujuan yang sudah disebutkan sebelumnya. Boleh di next? Selanjutnya ada karakteristik tata ruang kantor yang efektif. Tata ruang kantor yang efektif memainkan peran penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif, nyaman, dan mendukung kesejahteraan karyawannya. Perencanaan ruang kantor yang baik tidak hanya mempengaruhi efisiensi kerja, tetapi juga memberikan kontribusi kepada kesejahteraan fisik dan mental karyawannya. Oleh karena itu, penting untuk memahami karakteristik-karakteristik tata ruang kantor yang dapat memberikan dampak positif terhadap suasana kerja dan produktivitas. Yang pertama itu ada tata ruang ergonomis. Salah satu faktor terpenting dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman adalah desain yang ergonomis. Ruang kantor harus dirancang dengan memperhatikan kenyamanan fisik karyawan yang berhubungan langsung dengan kesehatan jangka panjang mereka. Kursi yang dapat disesuaikan dengan dan meja dengan ketinggian yang sesuai sangat penting untuk menjaga postur tubuh yang baik dan mencegah masalah kesehatan seperti nyeri punggung atau cedera akibat posisi duduk yang tidak ergonomis. Pentingnya tata ruang yang ergonomis itu tidak hanya terkait terhadap aspek fisik, tetapi juga dapat berpengaruh pada kenyamanan mental karyawan itu sendiri. Ketika karyawan merasa nyaman secara fisik, mereka lebih cenderung untuk fokus pada pekerjaan mereka dan memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Oleh karena itu, perhatian terhadap elemen-elemen ergonomis menjadi hal yang tidak boleh diabaikan dalam perancangan ruang kantor.
Yang kedua, ada pencahayaan yang memadai. Pencahayaan adalah elemen penting dalam menciptakan suasana yang kondusif di ruang kantor. Pencahayaan yang baik dapat meningkatkan suasana hati, mengurangi kelelahan mata, dan meningkatkan produktivitas. Pencahayaan yang alami yang masuk melalui jendela ataupun ventilasi memiliki manfaat tambahan karena dapat mengatur ritme sirkadian tubuh dan memberikan energi positif bagi karyawan. Namun, pencahayaan alami tidak selalu dapat diandalkan, terutama di kantor yang terletak di daerah yang pencahayaannya itu terbatas atau pada waktu-waktu tertentu. Nah, oleh karena itu, pencahayaan buatan yang dirancang dengan baik juga sangat penting. Lampu yang tidak menimbulkan silau dan dapat diatur sesuai dengan kebutuhan individu dapat membantu karyawan bekerja lebih lama tanpa merasa lelah atau terganggu. Yang ketiga, ada desain interior yang menarik. Desain interior yang baik bukan hanya soal estetika, tapi juga dapat memberikan dampak signifikan pada semangat dan motivasi kerja karyawan. Warna-warna yang dipilih dalam desain interior memiliki pengaruh yang kuat terhadap suasana hati. Misalnya, warna biru dapat meningkatkan konsentrasi, sementara warna hijau bisa memberikan efek menenangkan dan menyegarkan. Selain itu, desain interior yang mencerminkan identitas perusahaan juga dapat memperkuat budaya perusahaan dan memberikan rasa memiliki bagi karyawannya. Elemen-elemen desain inovatif seperti furnitur kreatif atau seni dinding yang inspiratif dapat memotivasi karyawan dan menciptakan lingkungan yang lebih menyenangkan. Selanjutnya ada pengelolaan ruang yang efisien. Salah satu tujuan utama dari tata ruang kantor itu sendiri adalah pengelolaan ruang yang efisien. Ruang kantor yang baik itu harus diatur sedemikian rupa, sehingga setiap areanya itu dapat dimanfaatkan secara optimal, baik untuk pekerjaan individu maupun kolaborasi tim. Nah, pemetaan perabot yang baik seperti penempatan meja kerja, ruang rapat, dan area sosial harus mempertimbangkan aksesibilitas dan alur komunikasi yang lancar antara karyawannya. Nah, selain itu, pengelolaan ruang yang efisien juga mencakup penggunaan teknologi yang tepat untuk mendukung aktivitas kantor seperti sistem manajemen ruang untuk penjadwalan ruang rapat atau penggunaan perangkat pintar untuk mengatur pencahayaan dan suhu ruangan. Nah, dengan pengelolaan kantor yang efisien, perusahaan dapat memaksimalkan penggunaan ruang tanpa mengorbankan karyawan atau mengorbankan kenyamanan atau produktivitas karyawannya. Selanjutnya itu ada fleksibilitas. Dalam dunia kerja itu terus berkembang dan kebutuhan kantor pun berubah seiring berjalannya waktu. Nah, oleh karena itu, tata ruang kantor juga harus dirancang dengan fleksibilitas agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan perusahaan. Fleksibilitas dalam desain ruang memungkinkan penataan ulang atau modifikasi ruang dengan mudah, sesuai dengan kebutuhan yang berubah, seperti penambahan tim baru atau perubahan fungsi ruangnya. Nah, area terbuka atau ruang kerja kolaboratif juga dapat memungkinkan penataan ulang ruang yang lebih dinamis. Nah, fleksibilitas ini tidak hanya penting untuk memfasilitasi kolaborasi yang lebih baik, tetapi juga memberikan karyawan kesempatan untuk bekerja sesuai dengan gaya kerja masing-masing, apakah itu dalam kelompok atau secara individu. Selanjutnya ada kebersihan dan kerapihan. Kebersihan ruang kantor memainkan peran besar dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan sehat. Ruang kantor yang bersih membantu mengurangi resiko penyakit dan meningkatkan kenyamanan karyawannya itu sendiri. Selain itu, lingkungan yang rapi juga mempengaruhi psikologis karyawan karena ruang terorganisir dapat membantu mereka fokus pada pekerjaannya. Pemeliharaan kebersihan juga mencangkup pengelolaan sampah yang efisien, dan pencucian peralatan kantor secara rutin. Keberadaan sistem kebersihan yang baik dan teratur membuat karyawan merasa dihargai dan dapat berfokus dengan lebih baik dalam pekerjaannya. Terakhir ada dukungan teknologi modern. Dalam dunia kerja yang semakin berkembang pesat, dukungan teknologi yang memadai menjadi hal yang tidak bisa diabaikan. Ruang kantor yang efektif harus dilengkapi dengan teknologi terbaru yang mendukung produktivitas karyawan, koneksi internet yang cepat dan stabil, perangkat komunikasi yang efisien, serta perangkat lunak yang mempermudah kolaborasi adalah beberapa contoh yang mendukung kelancaran pekerjaan. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pengelolaan ruang kantor secara lebih efisien seperti penggunaan aplikasi untuk pemesanan ruang rapat, terus pengaturan suhu otomatis, dan sistem pengawasan keamanan yang dapat
dipantau secara real time. Nah, tata ruang kantor yang efektif bukan hanya sekedar soal desain estetika, tetapi juga melibatkan elemen-elemen yang mendukung seperti elemen-elemen yang mendukung kenyamanan fisik dan mental karyawan. Dengan memperhatikan karakteristik yang sudah dijelaskan tadi, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang optimal. Lingkungan yang baik akan berkontribusi pada kesejahteraan karyawan, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Oleh karena itu, perencanaan dan desain ruang kantor yang matang adalah investasi jangka panjang yang memberikan manfaat besar bagi semua pihak. Boleh di next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pentingnya dari menata ruang kantor. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas, di mana ruang kantor yang tertata dengan baik pasti mempermudah alur kerja, mempercepat pencarian dokumen, dan juga mengurangi dari hambatan komunikasi. Jadi penempatan meja, alat kerja dan perangkat teknologi itu yang strategis pasti akan memungkinkan pekerjaan yang dilakukan pasti lebih cepat dan juga minim atas gangguan, sehingga produktivitasnya akan meningkat. Yang kedua adalah meningkatkan kinerja karyawan, yang dimana lingkungan kerja yang nyaman dan terorganisir pasti akan berdampak positif pada fokus dan motivasi kerja karyawan, di mana ruang kerja yang baik pasti akan memberikan akses serta mendukung konsentrasi, sehingga kinerja individu maupun tim akan meningkat. Yang ketiga adalah meningkatkan kepuasan kerja. Jadi karyawan yang bekerja di ruang kantor yang bersih, rapi, dan organisme atau ergonomis akan merasa lebih dihargai. Jadi hal ini menciptakan suasana kerja yang lebih menyenangkan dan juga memperkecil stres dan dimana mendorong loyalitas terhadap perusahaan. Yang terakhir adalah meningkatkan citra profesional perusahaan. Jadi tata kantor yang rapi dan juga fungsional mencerminkan budaya kerja yang profesional di mata klien, mitra ataupun tamu. Dan hal ini pasti memperkuat kepercayaan dan kredibilitas perusahaan bahwa dari internal maupun internal perusahaan itu berjalan dengan baik. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai jenis dan standar tata ruang kantor. Kalau sebelumnya tadi Aleta tuh udah membahas mengenai karakteristik tata ruang kantor yang juga membahas mengenai pencahayaan, tata ruang desain interior ataupun seperti warna-warna serta tata ruang kantor yang juga membahas mengenai penempatan perabot-perabot kantor gitu yang ternyata hal-hal tersebut juga bisa mempengaruhi tanpa kita sadari ya teman-teman, bisa mempengaruhi apa ya, lingkungan kerja yang optimal. Jika memang ada kesalahan penyusunan tata letak kantor ataupun dari pencahayaan, itu juga bakal mempengaruhi konsentrasi si para karyawan tersebut. Nah, kalau tadi sebelumnya udah membahas mengenai bisa dibilang itu lebih ke lingkungan si kantor tersebutnya. Dan kalau untuk sekarang aku bakal membahas mengenai tata ruang kantor dari segi di tata ruang kantor terpisah atau tertutup ini adalah sistem di mana penataan ruang di mana setiap pegawai itu setiap pegawai atau kelompok kerja itu memiliki ruangan sendiri-sendiri yang dipisahkan oleh dinding atau sekat tetap. Nah, biasanya untuk tata ruang kantor terpisah atau tertutup ini digunakan untuk memang dikhususkan untuk orang-orang yang memiliki jabatan-jabatan tinggi atau memiliki tingkat keprivasian yang tinggi di dalam suatu kantor ataupun organisasi. Terus model ini juga berbeda dengan tata ruang kantor terbuka yang menempatkan banyak pegawai dalam satu ruangan besar tanpa adanya sekat-sekat. Nah, kelebihan dari tata ruang kantor terpisah ini adalah menjamin privasi dan kerahasiaan pekerjaan. Terus juga biasanya ruangan-ruangan ini tuh dipakai untuk HRD ataupun supervisor ataupun CEO gitu teman-teman yang memang memiliki tingkat keprivasian atau kerahasiaan pekerjaan yang tinggi. Selanjutnya, kelebihan dari tata ruang kantor terpisah ataupun tertutup ini adalah mengurangi gangguan suara dan lalu lintas pegawai yang tidak berkepentingan. Lalu membantu konsentrasi kerja karena minim gangguan eksternal, serta cocok untuk pekerjaan yang memerlukan konsentrasi tinggi ataupun bersifat rahasia, seperti yang sebelumnya saya sudah sebutkan. Nah, kalau untuk dari segi kekurangannya dari tata ruang kantor terpisah ini adalah membutuhkan ruang yang sangat luas dibandingkan tata ruang kantor terbuka.
Terus karena kayak kalau di tata ruang kantor terpisah atau tertutup ini kayak kita membutuhkan kayak ruangan yang besar untuk ada sekat-sekat dinding untuk memisah ruangan antara ruang satu dan ruangan yang lain. Makanya membutuhkan lahan yang besar. Terus biaya pembangunan dan perawatan lebih tinggi karena banyaknya sekat dan fasilitas tambahan. Serta komunikasi antar pegawai cenderung kurang lancar karena terhalang oleh dinding. Juga nantinya itu bakal menyulitkan pengawasan oleh atasan menjadi lebih sulit seperti itu. Nah, tujuan dari penerapan tata ruang kantor terpisah ini adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung privasi, konsentrasi, dan keamanan bagi setiap pegawai atau unit kerja. Dengan adanya pemisah ruangan, pegawai dapat bekerja dengan lebih fokus tanpa terganggu oleh aktivitas atau kebisingan dari rekan kerja lain, sehingga produktivitas dan kualitas pekerjaan dapat meningkat. Selain itu, tata ruang kantor terpisah juga bertujuan untuk menjaga kerahasiaan informasi terutama bagi bagian atau jabatan yang menangani dokumen-dokumen penting yang bersifat rahasia. Nah, penataan ruang kantor seperti ini diharapkan mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman, aman, serta mendukung kelancaran proses kerja sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawab masing-masing pegawai. Terus, lalu selanjutnya yang kedua itu ada tata ruang kantor terbuka. Nah, jadi tata ruang kantor terbuka ini terkadang itu dapat menimbulkan salah pengertian nih teman-teman. Jadi di tata ruang terbuka ini bukan sekedar suatu ruangan tanpa tembok ataupun meja-meja yang ditaruh sembarangan, bukan seperti itu ya. Jadi di kalau untuk gambaran konsep ruangan terbuka ini adalah di mana ada satu ruangan besar yang terdiri dari meja-meja tertentu yang biasanya digunakan eh, si meja ini satu meja besar digunakan untuk oleh satu divisi yang memiliki topik atau pekerjaan yang sama. Terus abis itu eh, jadi di kantor terbuka ini merupakan suatu konstruksi yang memberikan keterbukaan untuk mempermudah berkomunikasi dan pertemuan, namun sekaligus menjamin kebebasan pribadi. Nah, kebebasan pribadi ini diciptakan dengan pemasangan alat seperti sekat-sekat. Jadi bukan cuma meja besar aja, tapi juga ada sekat-sekat penghalang yang dapat dipindahkan atau digeser. Nah, di si sekat-sekat tersebut itu bertujuan untuk menghindarkan para manajer dari isolasi tembok tertutup dan perasaan tidak enak yang menghinggapi seseorang bila dalam ruangan sama sekali terbuka, kayak terlalu terbuka gitulah. Tetap mereka ada privasi dari si sekat-sekat tersebut. Nah, keuntungannya yang diperoleh dari eh, tata ruang kantor terbuka ini adalah kantor terbuka itu memungkinkan perubahan terus-menerus dengan biaya minimum serta pola dasarnya itu ditetapkan. Adanya kenyamanan karena sirkulasi udara yang cukup lancar. Jadi biasanya teman-teman di konsep tata ruang terbuka ini adalah memang konsep kantor yang terletak pada suatu ruangan terbuka besar di mana di ruangan tersebut itu terdapat banyak orang gitu loh. Jadi mereka bekerja sama dalam satu meja yang sama gitu. Terus eh, penerangan yang menerata serta kursi dan meja yang enak dipakai. Karena yang sebelumnya juga sempat dimention oleh teman saya yaitu Aleta, eh, seperti kondisi dari kursi ataupun meja itu juga bakal mempengaruhi konsentrasi para pekerja, di mana juga terkadang ketika kita mendapatkan satu kursi yang gak nyaman, itu juga bakal mempengaruhi postur tubuh atau menyebabkan sakit punggung seperti itu ya teman-teman. Nah, eh, memperbaiki semangat kerja dan cenderung menghilangkan sebagian dari perselisihan yang timbul akibat tempat kerja yang terlalu berdekatan, serta arus pekerjaan lebih lancar dan hal-hal yang saling berkaitan dapat ditempatkan sedemikian rupa sehingga pekerjaan dapat dengan mudah beralih dari seksi yang satu ke seksi yang lain. Terus setahu aku di tata ruang kantor terbuka ini juga biasanya posisi ataupun si konsep dari alat untuk seperti meja ataupun kursinya itu juga beragam ya teman-teman. Bisa juga terkadang kantor-kantor ada beberapa kantor yang memang menyediakan tempat duduk seperti beanbag ataupun tempat duduk lainnya yang memang memudahkan para pekerja untuk melakukan pekerjaan sehingga mereka tuh merasa nyaman gitu.
Terus kelebihan dari tata ruang kantor terbuka ini adalah memudahkan komunikasi dan kolaborasi antar karyawan karena tidak ada penghalangan fisik. Terus menghemat penggunaan ruang dan biaya pembangunan karena tidak perlu banyak sekat atau dinding seperti di ruang kantor tertutup atau terpisah ataupun di tata ruang kantor semi tertutup. Terus fleksibel dan mudah diubah jika ingin melakukan perubahan layout, memudahkan pengawasan oleh atasan atau pimpinan, menghemat penggunaan listrik karena pencahayaan alami lebih maksimal. Terus kekurangannya adalah kekurangan privasi, kurangnya privasi bagi karyawan karena semua aktivitas itu bisa terlihat oleh banyak orang. Nah, selanjutnya itu ada resiko gangguan suara atau kebisingan lebih tinggi sehingga dapat mengganggu konsentrasi bekerja karena mereka kan konsep kerjanya kayak ramean gitu ya. Terus tidak cocok untuk pekerjaan yang membutuhkan kerahasiaan tinggi, kayak rawan untuk bocor lah karena mereka nggak ada batas-batasan tertentu gitu. Dan yang terakhir itu potensi penyebaran penyakit lebih cepat karena tidak ada pembatas fisik karyawan gitu. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada tata ruang kantor semi tertutup. Nah, jadi di tata ruang semi tertutup ini adalah konsep desain kantor yang menggabungkan antara unsur keterbukaan dengan elemen privasi. Jadi, dalam peraturan ini ruangan kerja tetap memungkinkan interaksi antar karyawan, namun dengan batasan tertentu seperti partisi rendah ataupun panel dengan kaca buram. Ataupun bisa juga mereka menyusun furniture untuk menjadi sekat-sekat tertentu untuk memisahkan antara si anggota satu dengan anggota yang lainnya. Nah, tujuan dari tata ruang semi tertutup ini adalah menciptakan keseimbangan antara kolaborasi dan konsentrasi sehingga karyawan dapat bekerja dengan lebih nyaman dan produktif. Lalu untuk kelebihan dari tata ruang semi tertutup ini adalah mengurangi kebisingan dibandingkan dengan kantor terbuka yang memang konsepnya lebih general. Terus menjaga privasi tanpa mengisolasi karyawan sepenuhnya. Meningkatkan fokus dan produktivitas dan tetap mendukung komunikasi dan kerja sama tim. Terus, kekurangan dari tata ruang kantor semi tertutup ini adalah masih terdapat potensi gangguan suara dari area sekitar karena hanya ada sekat-sekat yang memang bisa dibilang tidak permanen lah ya. Jadi kayak tidak menjamin kerahasiaan itu sepenuhnya dapat eh, terjaga gitu. Terus yang selanjutnya itu membutuhkan perencanaan tata letak yang matang agar tetap efisien. Seperti yang tadi sebelumnya aku udah bilang kayak bisa aja ada barang-barang yang memang dikhususkan untuk menjadi sekat-sekat. Nah, itu kalau misalkan nggak sesuai ataupun nggak pintar untuk mengelolanya, malah justru bakal menimbulkan kesalahan gitu, malah jadinya menimbulkan ruangan yang sempit ataupun membuat para karyawan itu tidak nyaman. Dan yang terakhir itu bisa mengurangi fleksibilitas dibandingkan kantor terbuka sepertinya. Oke, boleh di next. Oke, di slide kali ini ada persyaratan lingkungan fisik kantor. Jadi di sini ada 14 slide, 14 maksudnya 14 poin terkait persyaratan-persyaratannya. Jadi menurut Mukijat 1997, kenyamanan dan keamanan kerja tidak hanya ditentukan oleh sistem manajerial atau hubungan antar pegawai, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungan kantor. Nah, lingkungan fisik yang baik merupakan syarat mutlak agar pegawai dapat bekerja secara efisien dan produktif. Kantor yang bersih, rapi, serta tertata dengan baik dapat menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan menurunkan tingkat stres karyawan. Tidak hanya itu, penataan ruang yang memperhatikan sirkulasi udara, pencahayaan, dan ruang gerak juga mampu meningkatkan konsentrasi dan daya tahan kerja pegawai sepanjang hari. Nah, 14 poin itu merupakan elemen-elemen penting yang harus tersedia dalam lingkungan kantor antara lain ruang kerja yang memadai, pencahayaan yang cukup, baik alami maupun buatan, terus suhu udara yang nyaman, serta ventilasi yang baik untuk menjaga kualitas udara di dalam ruangan. Nah, fasilitas penunjang seperti toilet yang bersih, tempat cuci tangan, air minum, dan kursi kerja yang ergonomis juga menjadi faktor penting untuk menunjang kesehatan dan kenyamanan pegawai. Nah, jadi penempatan perabotan kantor
harus disesuaikan agar tidak menghambat pergerakan dan mobilitas antar pegawai, serta menghindari terjadinya kecelakaan kerja akibat penataan yang kurang tepat. Tak kalah penting, kantor juga harus memenuhi aspek keselamatan kerja dengan menyediakan peralatan keamanan seperti alat pemadam kebakaran atau APAR, kotak P3K, dan jalur evakuasi yang jelas. Nah, fasilitas keselamatan ini tidak hanya berfungsi pada saat darurat, tetapi juga memberi rasa aman kepada pegawai saat bekerja. Dengan memenuhi semua persyaratan tersebut, lingkungan fisik kantor akan berkontribusi besar. Jadi, lingkungan kerja yang sehat dan aman akan menumbuhkan semangat kerja, loyalitas, serta kualitas hasil kerja yang baik. Nah, sekaligus menunjukkan bahwa organisasi peduli terhadap kesejahteraan sumber daya manusianya. Baik, boleh dilanjutkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyusunan perabotan kantor dengan benar. Jadi, menurut pendapat dari GI tahun 2007, pertama itu adalah meja dan kursi yang searah dan juga rapi dan berjajar, di mana kalau penyusunan perabotan kantor seperti meja dan kursi itu sebaiknya dilakukan secara searah dan juga berjajar rapi. Tujuannya supaya alur gerak kerja karyawan itu lebih lancar dan juga memudahkan koordinasi antar pegawai dan ruangan terlihat tertib dan juga lebih profesional. Lalu yang kedua adalah label lorong utama dan juga lorong lainnya. Jadi kalau misalnya lorong utama itu minimal 120 cm supaya dapat dilewati oleh dua orang dan bisa untuk membawa dokumen besar ataupun perawatan. Tapi untuk lorong lain itu minimal 80 cm karena untuk pergerakan satu orang dengan leluasa dan itu penting untuk menunjang mobilitas dan juga keselamatan kerja. Dan poin ketiga adalah jarak antar meja itu minimal 80 cm. Kenapa? Karena supaya memberikan ruang gerak yang cukup untuk kursi dan aktivitas pegawai, di mana jarak ini pasti akan menjaga privasi, kenyamanan, serta juga menghindari benturan saat kursi ditarik. Lalu selanjutnya adalah poin keempat, posisi pimpinan itu ada di belakang pegawai. Maksudnya adalah meja pimpinan itu sebaiknya diletakkan di belakang area kerja para pegawai gitu. Itu pasti berguna untuk satu, pimpinan itu pasti dapat memantau seluruh aktivitas kerja para karyawannya. Lalu yang kedua adalah pegawai merasa lebih luasa, namun tetap termotivasi untuk menjaga kinerjanya. Lalu yang ketiga, alur koordinasinya itu tetap efektif. Lalu poin yang kelima adalah mesin bising itu dekat jendela, lemari berat di dekat tembok. Maksudnya adalah mesin yang menimbulkan suara seperti printer besar ataupun mesin fotokopi sebaiknya ditempatkan di dekat jendela agar suara dan juga panasnya lebih mudah teralirkan keluar. Sedangkan kalau lemari arsip atau perabotan berat itu harus ditempatkan menempel pada tembok supaya demi keamanan struktur ruangan dan juga menghindari resiko jatuh. Lalu poin keenam adalah yang terakhir yaitu area khusus untuk pekerjaan detail dan rahasia. Jadi untuk pekerjaan seperti detail dan rahasia, seperti entry data, itu biasanya disediakan ruang atau sudut khusus untuk pekerjaan yang memang memerlukan konsentrasi dan juga kefokusan yang tinggi gitu teman-teman. Dan pastinya dokumen yang bersifat rahasia atau sensitif dan juga agar tidak terganggu oleh lalu langnya dari kebisingan. Boleh di next selanjutnya. Oke, sebelum closing di sini juga aku akan membacakan mengenai kesimpulan dari presentasi kelompok 9, kelompok 10. Jadi, berdasarkan pembahasan mengenai tata ruang kantor, dapat disimpulkan bahwa, sumpah gue mau ulang, maafin. Oke, jadi sebelum kita closing, di sini aku akan membacakan mengenai kesimpulan dari presentasi kelompok 10 mengenai tata ruang kantor. Nah, berdasarkan pembahasan mengenai tata ruang kantor, dapat disimpulkan bahwa tata ruang kantor memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kelancaran aktivitas perkantoran. Tata ruang kantor tidak hanya berkaitan dengan pengaturan, perabotan, dan peralatan kerja, tetapi juga melibatkan perencanaan yang matang agar tercipta suasana kerja yang nyaman, efisien, dan produktif. Perencanaan tata ruang kantor harus memperhatikan berbagai aspek penting seperti ergonomi, pencahayaan yang memadai, desain interior yang menarik, pengelolaan ruang secara efisien, fleksibilitas ruang, kebersihan, serta pemanfaatan teknologi modern.
Selain itu, pemilihan jenis tata ruang kantor, baik kantor terbuka, tertutup maupun semi tertutup, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik organisasi agar dapat mendukung efektivitas kerja karyawan. Nah, penataan ruang kantor yang baik tidak hanya meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja, tetapi juga berkontribusi terhadap kepuasan dari karyawan serta membangun citra positif perusahaan di mata pihak luar. Oleh karena itu, tata ruang kantor perlu dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan fungsional, estetika, dan kenyamanan karyawan, sehingga mampu menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal. Nah, baik teman-teman semuanya, selesai sudah pemaparan presentasi pada hari ini dari kelompok 10 mengenai tata ruang kantor. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak atas presentasinya dari kelompok 10. Terus juga saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Neti dan Butika selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perkantoran, serta teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Semoga segala materi yang dipaparkan oleh kelompok 10 dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Sekian presentasi dari kami kelompok 10. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.